sini terdapat dua tokoh, yaitu Gunawan Muhammad dan Ajib Rosidi. Kami memilih tokoh Gunawan Muhammad dan kami akan mencermati kiprah dari tokoh ini, Gunawan Muhammad. Nah, kami dari kelompok 5, kami akan menjelaskan mengenai yang telah kami bahas dari tokoh yang kami telah cermati, yaitu dari tokoh yang bernama Gunawan Muhammad. Gunawan Muhammad ini merupakan seorang sastrawan atau biasa disingkat dengan GM. Dia adalah seorang sastrawan dan penulis esai, dan dia memberikan karya-karya yang sangat luar biasa. Muhammad Gunawan ini telah berperan dalam dunia sastra sejak muda, dan karya-karyanya bukan hanya berhenti pada saat hanya di dalam negeri saja, akan tetapi karya-karyanya pun juga hingga di luar negeri, sehingga dengan karya-karyanya yang membuat dirinya memberanikan diri untuk mengekspresikan hasil dari pemikiran kritisnya tersebut. Dia juga akhirnya menjadi salah satu figur yang sangat berperan di dalam dunia sastra, dan karya-karyanya pun juga mendapatkan penghargaan baik itu di dalam negeri maupun di dalam luar negeri. Sejak Gunawan menduduki bangku kelas 1 SD, ia mengaku sudah menyenangi acara puisi siaran RRI. Dan setelah ditelusuri juga, GM sepertinya juga tertarik dengan dunia sastra karena pengaruh keluarganya, yakni kakaknya yang berlangganan majalah kisah Asuran Sastrawan, yakni Hans Bikut Jasin. Dan pada saat ia menduduki usia 17 tahun, ia juga berhasil menerjemahkan puisi penyair wanita Amerika, yakni Emily Dickinson. Dan dimulai dari saat usia 17 tahun juga, ia sudah mulai serius menjalani dan mendalami dunia sastranya. Dan GM juga merupakan pendiri dari mantan pemimpin redaksi majalah berita Tempo. Ia menjadi pengkritik yang mengkritik terutama itu di pemerintahan Indonesia. Namun karena itu banyak karyanya yang ditolak secara berkala, dan karena hal itu tersebut juga majalahnya ditutup. Adapun riwayat pendidikan dari Muhammad Gunawan ini, yang pertama dia mengikuti sekolahnya di Sekolah Rakyat Negeri Parakan, Batam pada tahun 1953. Lalu dia melanjutkan kembali pendidikannya di SMP Negeri 2 di Pekalongan pada tahun 1956. Lalu dia juga akhirnya melanjutkan kembali pendidikannya di jenjang SMA, yang dimana dia kembali bersekolah di sekolah negeri di Pekalongan juga pada tahun 1959. Nah, akhirnya setelah dia menamatkan diri dari SMA, dia melanjutkan pendidikannya di Universitas Indonesia dengan mengambil jurusan psikologi. Akan tetapi karena beberapa waktu, akhirnya salah satu faktor yang menyebabkan dia tidak sampai meluluskan diri di bidang psikologi ini karena salah satunya dia menyadari bahwa dirinya lebih tertarik pada dunia sastra ataupun tulis-menulis. Dan setelah itu dia akhirnya melanjutkan pendidikannya di Belgia, yang dimana dia di sana mengambil suatu pembelajaran yang mengenai jurnalistik Belgia. Lalu dia melanjutkan pendidikannya setelah dia menyadari bahwa dia tidak sorry. Mulai di bagian mana? Yang di adapun riwayat pendidikan dari Muhammad Gunawan, yang mana pertama-tama dia mengikuti sekolah di Sekolah Rakyat Negeri di Sekolah Negeri Darakan di Batam pada tahun 1953. Lalu kemudian dia melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 2 Pekalongan pada tahun 1956. Lalu kemudian dia melanjutkan ke jenjang SMA. Dia melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri Pekalongan, yaitu pada tahun 1959. Lalu dia melanjutkan kemudian
di Universitas Indonesia dengan mengambil program studi yaitu psikologi. Akan tetapi karena sering berjalannya waktu, dia menyadari bahwa dirinya lebih tertarik pada dunia sastra dengan tulis menulis. Akhirnya dia berhenti pada saat itu, lalu dia melanjutkan pendidikannya di Belgia dengan mengambil jurnalistik maupun komunikasi. Lalu setelah dari situ dia akhirnya juga mendapatkan beasiswa di Universitas Harvard, yang dimana beasiswa ini dinamakan dengan Nieman Fellowship, yang dimana beasiswa ini merupakan yayasan dari Universitas Harvard yang memberikan atau ditujukan kepada seorang jurnalistik untuk mengembangkan jiwa kepemimpinan maupun kemampuannya di dalam mengembangkan pengetahuan serta keterampilannya. Baik, di sini saya akan membacakan identitas dari Gunawan, dan nama lengkap dari Gunawan sendiri yaitu Gunawan Sefatiyo Muhammad. Tempat tanggal lahirnya di Batang, Hindia Belanda pada tanggal 21 Juli 1941. Pekerjaan beliau yaitu seorang penyair, penulis naskah, penulis esai, sutradara, dan editor. Dan sedangkan organisasi yang dimasuki oleh beliau yaitu organisasi Tempo, dan nama lain dari beliau juga sering disebut dengan GM. Dan status beliau yaitu sudah bernikah. Ada pun beberapa karya dari GM, yaitu diantaranya yang pertama, dia adalah sebagai pendiri dari majalah Tempo dan juga sebagai editor. Lalu yang kedua, dia adalah sebagai penyusun manifesto dari kebudayaan. Lalu yang ketiga, yaitu dia membuat kumpulan-kumpulan puisi yang sangat terkenal, diantaranya yaitu Parikasit dan juga Asmara Dana, dan misalnya yaitu Kita di Sarajevo. Dan karyanya yang keempat yaitu dia juga mengumpulkan banyak esai ataupun sajak yang akhirnya juga menjadikan dirinya menerima penghargaan-penghargaan dari dalam maupun luar negeri. Yang kami dapatkan di sini adalah melalui dari materi yang sudah kami kerjakan atau tugas yang kami kerjakan, kami bisa mengulas beberapa sastrawan terkenal yang ada di Indonesia dan karya-karyanya yang begitu luar biasa yang bisa menjadi tambahan sastra atau dunia sastra yang bisa kita pelajari. Itu juga kami dapatkan nama-namanya dari tugas anggota kelompok lainnya. Kami juga mendapatkan wawasan mengenai kiprah melalui materi mencermati kiprah seorang tokoh. Tak hanya itu, kami juga mendapatkan kerjasama yang baik dengan anggota kelompok melalui berbagi tugas atau bekerja sama dengan membaginya secara sama rata. Pesan yang kami dapat dari kiprah tokoh sastrawan Gunawan Muhammad ini, kami dibantu untuk mencermati atau mendalami identitas dari seorang sastrawan, dan yang kedua, kami bisa saling bertukar pendapat kepada anggota kelompok kami. Pesan yang kami dapatkan dari mencermati kiprah Gunawan Muhammad ini adalah: yang pertama, taat kepada Tuhan Yang Maha Esa dan orang tua. Yang kedua, terus berprestasi. Yang ketiga, tetaplah membuat karya yang dapat memotivasi generasi selanjutnya.